Nabi Muhammad diberangkatkan untuk melaksanakan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu mampir ada di 5 tempat. Satu, Nabi Muhammad mampir di tempat yang pertama itu dulu, kalau sekarang Madinah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Habis dari situ langsung ke Baitul Lahmi atau Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga, mampir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Syajaratul Musa. Jadi tapak tilas Nabiullah Musa alaihissalam. Dan yang keempat, Nabi Muhammad mampir di Bukit Tur Sina ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkalam-kalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kelima, langsung ke Al-Aqsa. Ibu bapak yang belum ke Al-Aqsa, moga-moga besok berangkat ke Al-Aqsa. Bukan perang Pak ya, untuk ziarah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad dari Al-Aqsa langsung menuju Sidratil Muntaha, melewati 7 lapis langit. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebat enggak Bu? Hebat enggak Bu? Hebat. Ayatnya kali dibaca sama oleh kita.
Selesai ya? Oh, belum aja ibu. Dulu saya kori bu, tingkat RT. Alhamdulillah juara 1. Yang ikut ada 5. Pesertanya yang 4 sakit. Dewan jurinya paman. Jadi juara 1 Ustaz. Ya, bercanda nih, bercanda. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bu. Ada riwayat itu bahwa Nabi Musa itu di langit ke-7. Maka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu ibu bapak ketika sudah melewati sampai langit ke-7 sampai rob sidratil muntaha, malaikat Jibril, wahai Rasul, wahai Muhammad, saya di sini aja dah. Silakan Anda melangkah ke depan. Kata Nabi Jibril, kita kan dari Mekah kan bareng. Sampai melewati lapis langit ini bareng, sampai di sini bareng, masa saya maju harus sendirian, harus dewek kan Jibril? Wahai Muhammad Rasulullah, kalau saya maju ke depan ini selangkah maka tubuh saya akan terbakar. Itu gedenya malaikat Jibril, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad fakana qaba qausaini aw adna. Nabi Muhammad sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan dua ujung yang namanya ujung panah itu. Dua bersangat dekat Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memberikan penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatu lillah wa at-tayyibatu lillah. Penghormatan adalah milik Allah, kebaikan adalah milik Allah. Maka ibu bapak masuk masjid disunahkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi sebelum ngomong, sebelum ngobrol, sebelum duduk sholat sunnah tahiyatul masjid, hatta ibu bapak iktikaf di Masjid Al-Ansari ini lagi iktikaf tenang, baca sholawat udah 1000 kali, mohon maaf pengen kentut umpamanya, batal. Maka mohon maaf wudu, masuk tempat wudu, kemudian kita masuk sholat sunnah lagi tahiyatul masjid. Bisa jadi sholatnya 2 tuh ibu bapak tuh, tahiyatul masjid dan sholat ba'diyah wudu. Ini yang disebut dengan mohon maaf sunnah taqririyah. Nabi tanya Bilal, tadi ente sholat apa? Kata Bilal, wahai Rasul, saya sholat sunnah ba'diyah wudu. Kalau orang kita, orang kampung saya itu namanya sholat syukur wudu. Jadi muka masih cepel, jenggot masih basah. Itu sholat sunnah. Itu Nabi nggak melarang Bilal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya sampai apa ya ngomong? Sunnah ketiga. Sunnah ada 3. Iya, ketiga. Enggak, sebelum itu saya ngomong apa itu ya? Sampai? Oh iya. Ibu bapak, Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi mengucapkan at-tahiyyatu lillah wa thayyibatu lillah, Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatu lillah wa thayyibatu lillah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Salam selamat untuk engkau wahai Nabi. Nabi tidak mohon ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, puncak kenikmatan bertemu dengan Allah, Nabi tidak lupa dengan kita.
Nabi tidak lupa dengan hamba-hamba yang saleh. Masjid Jami Al-Ansari, Nabi mengucapkan wa ala ibadillahis sholihin. Ibu bapak nih, bapak-bapak yang soleh-soleh, subhanallah. Mukanya saya lihat dari sini terang-terang, ternyata lampunya terang. Alhamdulillah. Moga-moga sehat semuanya. Moga-moga ketemu Ramadan semuanya. Jam berapa nih, Pak? Ya Allah, udah mau subuh. Subuhnya tinggal 7 jam lagi, Pak. 7 jam lagi. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan, Bu, Allah perintahkan, Pak, kepada Nabi dan umatnya Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam 50 kali. Kira-kira jamaah Masjid Jami Al-Ansari siap nggak, Pak? Jangankan Bapak Ibu, ketua masjidnya nggak siap. Coba, Pak, kalau Masjid Jami Al-Ansari ada beduknya, Allah takdirkan untuk 50 kali. Kasihan yang mukul beduk. Dikit-dikit mukul beduk, dikit-dikit mukul beduk. Yang tukang azan, dikit-dikit azan, dikit-dikit azan. Orang 50 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu dengan kemampuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fardukan hanya 5 kali. Alhamdulillah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Subuh tahu, Bu, Allah perintahkan, wajibkan Nabi dan umatnya subuh hanya 2 rakaat. Allah tahu karena kita masih ngantuk. Tapi kalau jamaah sini mah nggak ada yang ngantuk subuh, ya Bu ya. Maka kalau imam itu, kalau jadi imam jangan terlalu panjang-panjang ayatnya. Kalau jadi imam itu ringankan. Jangan mentang-mentang hafiz di maghrib habis Fatihah Yasin sampai selesai. Habis Yasin selesai, rakaat kedua habis Al-Fatihah Al-Mulk 30 ayat. Jangan. Dan jadi imam maka ringankan tuh. Ada anak-anak, wa inna fihim as-saghir, kata Nabi, ada anak-anak. Kan kita serba salah, Pak, mohon maaf. Kita datang ke masjid nih jadi imam. Jadi imam kebetulan, mohon maaf, ada anak-anak bercanda tuh. Di zaman sekarang nih, mohon maaf, nggak boleh ada kekerasan di anak-anak, nggak boleh. Bener nggak? Kalau ada anak-anaknya, mendingan kita tungguin bocah, baris-baris. Pak Ustadz nggak sholat, biarin nanti sholatnya kalau imam sudah duduk terakhir. Pak Ustadz nggak sholat. Tuh anak-anak. Karena kalau kita melarang anak-anak, kita marahin anak-anak 20-30 tahun lagi yang akan datang, tuh anak-anak itu yang bakal jadi imam di sini. Betul, Pak? Coba Bapak sholat di Istiqlal tuh, Masjid Istiqlal. Sekuritinya nungguin orang sholat. Bapak Ibu sholat di Raudhah, di Mekah, Madinah, dijagain kita sholat. Jadi di Masjid Al-Ansari boleh kita marbotnya, jangan sholat dulu sekalian dua. Kalau ada anak-anak yang bercanda gitu. Sini mah alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah. Cuma anak-anak di sini mah anteng-anteng tuh. Kadang-kadang kalau di masjid-masjid lainnya, masya Allah, imam sampai lupa tuh. Imam sampai lupa, Bu. Imam sampai lupa. Habis Fatihah cuma baca alam taro, lupa.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin lagi. Imam gak terasa bahwa itu keliru. Kenapa? Bocah-bocah bercanda mulu. Oh, ibu nggak pernah ngerasain jadi imam sih? Iya benar, imam saya imam masjid di sana. Kadang-kadang keder juga Pak. Apalagi imam, mohon maaf, imam kadang memang harus diperhatikan tuh sama masjid tuh ya. Mohon maaf Pak ya, diperhatikan tuh imam. Kalau masjid nggak ada imamnya juga bagaimana? Ada imam nggak diperhatiin sama masjid, kadang begitu tuh. Orang punya mobil mewah, mobil nggak ada supirnya. Supirnya ada, lupa mulu, ternyata uang rokoknya kurang. Jadi kalau imam juga harus diperhatikan. Kalau marbot gajinya sekian, nggak apa-apa diagendakan. Imam ada gitu. Kadang-kadang ya bukan di sini jangan ditanya ya Pak. Insya Allah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai apa tadi? Jadi kalau mengimami itu ringankan tuh. Di belakangnya ada anak-anak. Wa innahum as-saghir, ada anak-anak, al-kabir juga ada dzal hajat, ada orang yang punya hajat. Tapi ketika Nabi sabdakan kalau sholat kamu sendiri falyutawil, maka panjangkan tuh sholatmu. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu dari perintah Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, bapaknya sholat, ibunya sholat, anak-anaknya sholat, mantu-mantunya sholat, insya Allah menjadi keluarga yang sejahtera. Disebutkan oleh Nabi adalah baiti jannati, rumah tanggaku adalah laksana surgaku. Bapak pulang dari masjid subuh, sholat subuh, koper amal baiknya diisi. Bu, ibu di sini mohon maaf kalau kalau subuh itu bangunnya duluan ibu apa bapak dulu? Ibu dulu Pak katanya. Memang wanita solehah semua. Ibu kalau bangun, mohon maaf ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu bangun kemudian melaksanakan sholat sunnah, itu bapak masih tidur, ibu bangunnya bagaimana? Pak subuh,